Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nadifa dengan NIM 24042017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 6 tentang sistem hukum yang ada di dunia termasuk Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Baik, di sini kita akan membahas 6 sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum campuran, sistem hukum Eropa, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam, dan yang terakhir ada sistem hukum Indonesia. Pertama kita masuk kepada sistem hukum Anglo-Saxon atau bisa dikenal juga dengan common law. Sistem ini berakar dari Inggris yang menekankan jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Karakteristik utamanya meliputi doctrine state decisis. Hakim harus mengikuti keputusan sebelumnya untuk kasus serupa. Selanjutnya ada adversary system. Proses peradilan melibatkan juri yang memutuskan fakta, sementara hakim berfokus pada penerapan hukum. Dan hukum kebiasaan. Hukum bersifat fleksibel dan berkembang sesuai dinamika masyarakat, meskipun ini dapat mengurangi kepastian hukum. Contoh negara yang memakai sistem hukum ini ada Amerika Serikat, Kanada, Aralin, dan negara lain yang terpengaruh oleh kolonialisme Inggris. Baik, selanjutnya kita akan membahas yaitu sistem hukum Eropa. Hukum Eropa, terutama yang dikenal sebagai sistem hukum kontinental atau civic law, berakar dari hukum Romawi dan ditandai oleh kodifikasi yang sistematis dalam sistem ini. Peraturan tertulis seperti undang-undang memiliki kekuatan hukum tertinggi di bidang ini, dan hakim tidak terikat pada presiden, memungkinkan mereka untuk menafsirkan hukum secara independen. Karakteristik utama termasuk adanya pemisahan antara hukum publik dan privat, serta sistem peradilan inkuisitorial di mana hakim aktif dalam mengarahkan proses hukum. Selanjutnya ada sistem hukum Islam. Sistem hukum ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta hasil ijtihad ulama. Sistem hukum ini memiliki sifat universal, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah, dengan penekanan nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak. Struktur hukum ini terdiri dari hukum taklifi dan hukum wad'i. Implementasi di Indonesia, hukum Islam berlaku sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia, bersanding dengan hukum adat dan hukum barat, dengan peraturan khusus untuk umat Islam. Selanjutnya kita akan membahas hukum komunis. Hukum komunis ini berlandaskan kepada ideologi sosialis, di mana menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi dan minimnya hak individu. Dalam sistem ini, negara bertindak sebagai pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban, dan mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan pribadi. Komunisme juga membatasi demokrasi langsung, menggantinya dengan demokrasi keterwakilan yang dikelola oleh partai komunis. Negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Kuba menerapkan sistem ini, meskipun dengan variasi dalam praktiknya. Selanjutnya ada sistem hukum campuran. Sistem hukum campuran ini menggabungkan ketiga jenis hukum untuk menciptakan sistem yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat. Menggabungkan elemen dari berbagai sistem hukum, seringkali mencakup civil law dan common law. Komposisi utama pada hukum ini yaitu ada hukum adat, yaitu antaran tradisional yang berlaku di masyarakat lokal. Yang kedua ada hukum Islam, yaitu mengatur aspek-aspek tertentu seperti perkawinan dan zakat. Yang terakhir ada hukum sipil Eropa kontinental, itu berasal dari hukum kolonial Belanda dan digunakan dalam perdata dan perdagangan. Yang terakhir yaitu sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan kombinasi dari berbagai elemen yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Komponen utama yaitu hukum adat, yaitu berdasarkan kearifan lokal. Hukum agama, terutama syariat Islam. Untuk aspek perdata, ada hukum sivil atau Eropa kontinental, digunakan dalam perdata dan perdagangan.
Sumber hukum di Indonesia ada 6, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, yang ketiga ada peraturan pemerintah, keempat ada peraturan daerah, kebiasaan atau hukum adat, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip hukum internasional. Baik, kesimpulan dari materi kita tentang sistem hukum, yaitu setiap sistem hukum memiliki karakteristik yang unik yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakatnya. Dalam konteks globalisasi, interaksi antar sistem hukum semakin meningkat, mempengaruhi cara masing-masing sistem beroperasi dan beradaptasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.